Bang, kemarin Kanikmir ke Polres untuk menanyakan keberadaan Laura. Ini mungkin gimana Bang? Maksudnya jawaban dari Kalau Polres itu sendiri? memang kita ingin mengetahui ya, jadi bagaimana kondisi dan keadaan anaknya pada saat kemarin. Jadi dia ketemu, bahkan seingat saya dia bertemu dengan orang yang selama ini menjaga Laura, dan mereka datang ada di Polres. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Mungkin banyak hal yang dibicarakan karena setelah itu saya tinggal karena saya tidak ingin mendengarkan hal-hal yang terkait bagaimana proses yang terjadi saat itu. Jadi seseorang tersebut, oknum tersebut ada di Polres dan dia berbicara sama Nikita hampir 1 jam. Artinya dia menceritakan bagaimana keadaan baik fisik maupun psikis daripada Laura seperti itu. Dan alhamdulillah Anda bisa melihat bagaimana Niki turun kemarin. Kalau memang suasana hatinya ada yang baik, bisa dilihat. Artinya dari hasil kemarin dia bicara itu banyak hal yang bisa dia dapatkan. Oke, artinya kondisi dari Laura sendiri bisa diartikan gitu ya Bang. Kondisi Laura sendiri mungkin membaik mentalnya, mungkin Sangat sampai baik, bisa sangat baik membuat karena mood dia Niki sudah baik. bilang itu mamaku. Saya itu sama dengan mamaku. Oh, udah Itu ada bahasa kalimat. seperti itu ya. Saya itu identik dengan mamaku. Dia nyampaikan dengan petugas tersebut. Oke. Bang, ini sebenarnya jadi pertanyaan juga. Mungkin untuk Kaniki bertemu dengan anaknya kenapa harus ke Polres Bang? Katanya kan ada di rumah aman. Maksudnya dari Kaniki sendiri nggak bisa langsung ke tempat tersebut kah? Maksudnya apakah harus dan kenapa gitu Bang harus ke Polres dulu? Saya nggak boleh Proseduralnya. jelaskan teknis dan itu menjadi SOP-nya daripada dinas perlindungan perempuan dan anak itu mempunyai aturan. Saya tidak perlu jelaskan karena itu menjadi rahasia mereka dan tidak boleh terekspos ataupun terpublikasi teknis dan cara mereka, karena itu yang namanya perlindungan. Saya nggak boleh tahu dan saya tidak boleh sampaikan. Jadi yang kita tahu bagaimana caranya berhubungan ya harus melalui penyidik karena semuanya rekomendasinya dari penyidik seperti itu. Tapi dari Abang sendiri kemarin sempat melihat Laura mungkin Bang, atau Abang di luar seperti Tidak, apa Bang? saya tidak bertemu Laura. Tidak bertemu Laura ya. Oke. Tapi ini kita tahu kan keberadaan Laura, perkembangannya dia tahu sekali. Oke. Nah, Bang, untuk kemarin kan pihak Rasman juga yakin gitu untuk dari laporannya Rasman sendiri akan memasukkan Kaniki ke penjara gitu, akan menjebloskan. Ini menurut Abang gimana? Yang menyampaikan itu siapa? Nikita? Rasman. Bukan. Yang dilaporkan Nikita atau siapa yang? Kan itu kan ada orang yang menyampaikan. Jadi gini, perbuatan hukum itu beda. Jadi yang menjadi subjek hukum itu harusnya manusia yang melakukan perbuatan itu. Siapa yang melakukan? Kalau yang melakukan misalnya A yang dilaporkan B kan menjadi error. Subjek tuh, seperti itu aja saya. Kalau hal ini yang Rasman laporkan ke Polres itu kan atas UU ITE yang dilakukan oleh Kanikmir kepada Rasman gitu ya Bang, dari penghinaan Kanikmir ke Rasman segala macam, dan Rasmannya yakin gitu untuk menjebloskan Kaniki ke sel gitu. Mungkin dari Abang ada Saya harus tunggu panggilan aja lah, baru saya bisa tahu karena dari panggilan itu nanti ketahuan yang dipersoalkan apa. Kalau yang dipersoalkan itu adalah kalimat-kalimat dari orang lain, artinya itu bukan kita, atau mungkin orang bilang Anda bisa ngelihat itu mungkin Mama Lemon, ya itu kan berarti error in subjecto. Harusnya yang dilaporkan itu orang yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan misalnya tergambar yang Anda dengar dan Anda lihat adalah Mama Lemon, ya harusnya yang dilaporkan Mama Lemon. Kenapa harus dilaporkan Nikita Mirzani? Sedangkan Nikita itu tidak ada atau mungkin bukan dia. Kan jelas. Kalau Anda lihat siapa? Mama Lemon kan? Sudah. Oke, artinya juga sampai hari ini belum ada panggilan untuk laporan Rasman tersebut ya Bang? Tidak ada. Belum ada. Nah Bang, untuk laporan ayahnya Fadel juga nih soal melaporkan Kanikmir juga atas pencemaran nama baik juga nih Bang, sama mungkin dari ayahnya juga maksudnya nggak gentar gitu. Dari Abang sendiri seperti apa? Saya nggak ngurusi gentar dan tidak gentar karena ini bukan kita lagi di dalam tapi ini adalah proses hukum. Jadi apapun yang dilakukan itu menjadi hak seseorang, tapi kalau Anda melakukan itu memang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Apa yang dilaporkan itu harus menjadi subjek hukum dalam peristiwa tersebut. Jadi kalau misalnya yang melakukan adalah Mama Lemon
harusnya yang dilaporkan Mama Lemon. Oke, kalau untuk perihal laporan terbaru soal bapaknya Fadel melaporkan Kaniki, mungkin dari abang ada tanggapan? Saya nggak ngerti, makanya kan yang saya bilang yang dilaporin siapa? Yang bicara siapa? Yang bicara Mama Lemon apa Nikita? Nikita. Ini untuk yang, jadi ada 2 laporan. Rasman melaporkan Niki, ayahnya Fadel juga melaporkan Kaniki. Iya, yang dilaporkan itu Nikita yang menyampaikan, Nikita kalau untuk ataukah Mama Lemon yang menyampaikan? Nikita kalau untuk bapaknya Fadel. Bukan, yang dilaporkan Nikita. Yang disampaikan itu, yang menyampaikan kalimat-kalimat itu siapa? Yang menyampaikan itu Mama Lemon. Nikita dari bahasa mereka. Apa buktinya kalau Nikita? Mungkin sudah menyiapkan barangkali bang, udah yang masuk, merekanya memasukkan laporan gitu. Bukan, yang Anda tahu, Anda kan wartawan, Anda itu lebih tahu dari semua. Itu adalah menjadi hak Anda. Anda tahu nggak siapa yang menyampaikan kalimat-kalimat itu? Nikita apa Mama Lemon? Mama Lemon sih sebenarnya. Sudah, laporkan Mama Lemon. Oke. Nah, artinya dari abang sendiri juga belum ada panggilan nggak bang soal untuk laporan ini untuk ayahnya Fadel ya yang melaporkan Kaniki? Udah ada panggilan bang? Belum lah. Terjadwal. Saya belum tahu laporannya, jadi saya tidak akan menanggapi karena satu, error in subjecto, yang kedua kita belum melihat kebenarannya atas laporan itu aja. Jadi hal-hal yang belum jelas saya tidak akan tanggapi. Belum jelas ya, oke. Nah kalau untuk tanggapan ayah Fadel sempat bilang Laura ini membawa masalah bagi keluarga Fadel. Gini, itu yang paling prinsip sebagai seorang yang sesuai dengan syariat Islam. Seorang wanita itu harus ada dengan orang yang menjadi muhrimnya. Muhrimnya itu adalah orang tuanya. Kenapa? Bukan muhrimnya ada bersama Anda. Jadi saya tidak perlu bagaimana seseorang, ini terkait dengan syariat. Jadi jangan berbicara kalau jadi syariat Islam itu kalau bukan muhrimnya Anda tidak punya hak untuk menampung orang yang bukan muhrim Anda. Itu melanggar syariat Islam. Kalau Anda berbicara tentang syariat Islam, ya, secara syariat Islam tidak boleh menampung seseorang yang bukan muhrimnya, apalagi seakan-akan dan sebagainya. Itu saja sudah salah. Jadi saya tidak akan menanggapi. Anda bisa lihat bagaimana seseorang yang telah melanggar syariat Islam itu sendiri. Jadi kalau orang yang sudah syariat Islam saja dilanggar, Anda bisa menilai bagaimana orang ini. Itu saja. Walaupun kemarin dari ayahnya Fadel cerita, maksudnya si Lauranya sendiri yang mendatangi keluarga mereka. Itu bukan muhrimnya. Mau siapa yang datang kalau bukan muhrimnya? Kalau orang mengerti syariat Islam, mohon maaf, Anda bukan muhrim saya. Muhrimmu adalah orang tuamu, ada ayahmu. Harus ayahmu yang mengantarkan. Harus bersama ayahmu. Itu yang mengerti. Harus bersama orang tuamu. Jadi kalau itu pun tidak paham, ya Anda bisa menilai bagaimana orang yang tidak paham syariat Islam. Nah, untuk Laura yang dibilang datang sebagai anak terlantar dan Tidak justru ada. mereka ngerasa mereka menampung gitu Ya itu, seorang anak. orang gitu. yang tidak mengerti itu muhrimnya, itu bukan muhrimnya. Laura itu perempuan. Perempuan itu punya muhrim. Muhrimnya itu kalau tidak ayahnya itu adalah saudara-saudaranya, dia ada. Ini hukum Islam. Saya bicara hukum Islam, nggak usah hukum negara. Hukum negara salah lagi nanti. Hukum Islam saja sudah nggak benar. Bagaimana orang yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam? Tidak ada istilah-istilah seperti itu. Ini anak perempuan di bawah umur lagi. Seorang wanita itu ada muhrimnya. Bayangin kamu, muhrimnya itu ada. Kalau tanpa ada muhrim, itu adalah melanggar syariat Islam. Melanggar syariat, masuknya neraka. Oke. Kalau untuk Fadel, menurut abang kapan ya akan ditahan dengan laporan Saya kita tidak sendiri? Mungkin tanyakan ada ke penyidik saja. Kalau yang terkait dengan proses kapan dipanggil dan selanjutnya ke penyidik. Yang jelas saya dengan Nikita menyiapkan bukti-bukti yang ada, kita sampaikan ke penyidik biar penyidik yang memproses lebih lanjut. Tapi sudah ada tanggal keluar baru bang mungkin Apa untuk itu tanggal? maksudnya udah ada jadwal lagi maksudnya untuk pemanggilan. Coba tanya ke Ibu Humas ya, karena saya kemarin bertemu tapi hari ini saya tidak bertemu lagi. Perkembangan yang hari ini saya tidak bisa jawab. Oke.